Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, para sobat ngaji ID dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam reaksi aksi dan reaksi. Kalau yang di sebelumnya kan cuma satu nih. Insya Allah yang tentang reaksinya tentang gaji. Udah banyak banget itu. Udah banyak. Ya kalau sekarang insya Allah banyak reaksinya dari teman-teman tuh seperti apa. Tentang apa tuh? Nih ya. Tentang apa nih? Oke kan, jadi sebelum itu Ana Majid, ada Kang Didi dan Kang Rauf, ya dimana kita bersamai di dalam insya Allah ada 5 reaksi. Ya, 5 reaksi ya. Siap. Baik, yang pertama itu ada statement, bukan statement sini ya, pemberita nih. Gimana? Oh sama, oke. Ini tanggapan dari teman-teman sekalian ini. Sebut rakyat tolol, anggota DPR Ahmad Syaroni melempem usai diajak debat. Nah, kok melempem? Nah, tanggapan dari Kang Deddy dan Kang Rauf itu gimana? Berarti kita Antum aja. Nauzubillah. Jadi ini kan menurut Bapak Saroni, Ini ada sebenarnya nih. Dia mengeklaim jadi siapapun orang yang membubarkan DPR, Iya. ya dia mengucapkan bahwa itu adalah orang tertolol sedunia. Wow. Oh. Makanya Terus ada yang ngajak debat. terus ada yang ngajak debat, Malah nggak datang, nggak berani. gak berani. Itulah ciri-ciri anggota DPR. Kita sebut apa ya? Kita sebut pengecut. Iya. Lebih dari pengecut. Iya. Lebih dari pengecut sih. Dia merasa kalau dia tuh punya kuasa. Punya Bisa tuh kuasa. bawahnya tuh tinggi tuh. Crazy rich. Crazy Oh, paling kaya, terpandang ya. Suka pamer Apa tuh? motor, mobil sport. Wih, keren. Orang kaya. Kaya, Berarti pokoknya udah kaya dah. asal bunyi tapi Asbun. merasa paling pintar sedunia kali. Ya. Giliran diajak debat malah melempem, nggak mau. Itu ciri-ciri orang yang Tolol. iya benar. Enggak, masalahnya ini, saya sebagai rakyat kan masa dibilang tolol. Iya. Saya pajak bayar walaupun terpaksa. Iya. Ya kan? Semuanya PPH kayak gitu. Kenapa rakyat tuh dikatain tolol coba? Gara-gara pengen bubarin DPR. Ya kalau DPR layak dibubarkan ya memang layak sih sebenarnya. sangat layak. Berarti justru yang pengen DPR bubar itu pinter. Orang pinter. Betul. Iya. Pinter sedunia. Karena Kebalikan dari ucapan dia dong berarti ya. iya, negara-negara lain nggak ada DPR malah maju. Oh. Oh, berarti DPR itu cuma ada di kita doang. Iya. Oh. Maju itu. Wah, malah kita ada DPR malah utangnya nambah terus. Iya. Taman anak-anak benar. Makanya diajakin debat melempem dia. Oh iya. Kayak anak-anak, iya. Diajak nyanyi baru joget. Joget. Tapi di sini ada statement itu dia dicopot. Hah? Dicopot jabatannya itu benar nggak kira-kira? Dicopot. Bukan dicopot, dipindah. Oh, dipindah. Ya kan? Iya, itu aslinya nggak benar-benar dipecat, dikat, pergi sono nggak kayak gitu. Enggak, harusnya antum udah tolol nih. Enggak layak di DPR. Pecat gitu. Harusnya tuh ya, kan kekuasaan tuh di tangan rakyat ya. Kalau rakyat tuh dibilang nggak layak jadi anggota tuh ya harusnya. Berarti dia bukan wakil rakyat. Tapi emang sebenarnya banyak pejabat-pejabat Indonesia tuh yang nggak muasabah sih, nggak introspeksi diri gitu. Ya gimana ya? Susah emang. Merasa pinter gimana yang introspeksi ya? Iya benar. Kan ada beberapa di wilayah di Jepang itu kalau nggak salah yang ijazahnya palsu ya, beli gitu lah, bukan palsu, mungkin dia beli,
Dia mengaku itu bila akhirnya dia mengundurkan diri. Terus ada beberapa yang anggota DPR itu di luar ya, bukan di Indonesia, di luar Konoha ya. Ya ada beberapa mungkin tidak sesuai dengan target atau telat atau apa dan lain-lain lah mungkin ya. Itu mengundurkan diri. Di Indonesia udah di demo 5.000. Orang tetap pengen ngotot jadi. Iya betul. Bupati. Muka tembok berarti. Muka tembok berarti. Kayaknya budaya kita itu. Berarti ini statement dari tersebut ini berarti Sebut aja namanya sih Pak. memacu atau memicu sekarang itu ya. Lu justru Memicu api. chaos. Oh, soalnya kayak yang kita ketahui sekarang ini malah beranjak bukan hanya di Jakarta loh, ada di Bandung ya kan, Kerusuhan terjadi di seluruh kota-kota besar. Nah, di Surabaya, Bandung, Bandung, Jakarta itu di beberapa tempat, depan Brimob ada, Iya, depan Kapolri ada, depan DPR ada, ya terus di Sumatera Utara, Makassar juga ada, Kalimantan juga ada. Kayak udah mulai rata lama-lama. Gara-gara dikatakan tolol. Statement ini ya. Iya. Wah. Harus di rumahnya dia nih langsung disamperin aja kali ya. Harusnya. Tapi ya nggak tahu nanti. Pagernya dipotong pakai gerinda. Ya, gitu, Oke ya, ini adalah reaksi kita yang pertama ya. Yang berikutnya nih, kira-kira dari teman-teman apa selepas dari DPR ini? Nah, berikutnya Apa tuh? Kapolri minta maaf pada keluarga driver ojol yang tewas terlindas ranti Brimob. Oh, ini Nah. yang tadi demo Saroni. Nah, iya. Iya kan? Nah. Demo DPR juga. Oh, demo Saroni tadi. Iya kan Yes. dia demo DPR kan gara-gara salah satunya Saroni. Oh, yang Percikannya gara-gara dia juga. Percikan ya, dia demo terus di injek tuh. Saya lihat videonya emang, waduh, astagfirullahaladzim, ngeri banget. Gelindas kan? Itu mobil seberat itu. Jadi mobil apa barakuda atau apa gitu. Namanya ranti Brimob. Nabrak. Harusnya kan mundur ya. Dia tetap berjalan terus dia. Jadi ada jadi gini ya, saya dapat berita jadi sebenarnya ojol itu sebenarnya nggak ikut demo. Itu lagi nganterin makanan. Ya Allah. Kata temennya tuh, Terus? dia tahu temennya tuh, dia lagi nganterin makanan, lagi nganter pesanan, makanya dia nyebrang. Nah pas nyebrang ada mobil itu diterobos. Oh, orang demo pesan makanan ke dia. Ya mungkin posisinya kan di area titiknya di area-area itu kali ya. Oh iya, kan bisa jadi. Bisa jadi. Jadi orang lagi lapar, Nah, bisa iya. mau GoFood sama dia nganterin. Ternyata dilindas. Beri. Tapi namanya siapa ya? Kalau nggak salah, Afan apa sih? Hah? Nama yang driver yang dilindas itu? Lah nggak tahu itu. Oh, iya. Di situ ada namanya. Iya. Itu yang mengiringi jenazahnya itu beribu-ribu. Ya. Itu emang sih bukan hanya sebatas tadi dia niatnya untuk apa ya. Ini kan berkaitan dengan nyawa, ya kan? Udah gitu ada momen demonstran, Iya. gitu Dan loh memang bang. kejadiannya di tempat demonstrasi. Nah, Dan memang itu. itu kejadiannya itu. Kayak kalau menurut aneh ya itu ya memang sengaja. Karena kan sebelumnya udah berhenti kan, Iya. terus dilanjut lagi. dilindas itu salahnya di situ. Harusnya berhenti udah Berhenti, atau mundur atau kemudian tahu nabrak orang, mundur dulu, set, gitu, selesai, puter gitu loh. Iya. Supirnya harusnya. Iya atau minggir dulu dicek. Ini dilanjut lagi. Ditindas Malah lagi. diseret. Jadi sebenarnya kalau seandainya ini minta maaf ya menurut saya nggak masuk akal karena kan ini kan termasuknya sengaja. Jadi nggak cukup hanya minta maaf. Minta maaf sih itu ya oke lah ya. Memang kalau ada salah kan minta maaf. Tapi nggak cukup sampai minta maaf Betul. doang. Bukan iya Karena sangat nggak cukup. nyawa gitu loh. Iya kan, nyawa itu harganya mahal, sangat berharga. Nyawa dibilang cuman maaf dong kayaknya nggak Iya. fair lah. Emang ada toko nyawa yang bisa buat beli nyawa. Ya Allah nggak dikasih. Gak ada. Iya, nggak ada. Ini kalau sudah hilang nyawa, waduh, Hmm. nggak bisa dihargai dengan uang seberapapun. Iya. Bahkan Saroni kalau ditindas itu Nah, alhamdulillah malah. ya harusnya
Seharusnya DPR itu yang dilindas itu. Iya, kan dia mewakili rakyat harusnya, ya kan? Dari Apalagi kerjanya nggak bener, ngata-ngatain rakyat tolol. provokasi itu kan, gara-gara provokasi. Justru dari dalam mereka sendiri kayaknya ini ya. Ini kan korban provokasi. Oh ya Allah. Provokasi anggota DPR juga. Berarti ini yang kedua ini reaksinya nggak cukup hanya minta maaf ya? Nggak cukup, karena ini masalah nyawa. Dalam Islam sendiri kan nyawa dibalas dengan nyawa. Oh, Oke. namanya berarti nggak perlu minta maaf dong. Namanya kisos. I see. Kalau seandainya anggota keluarganya tidak memaafkan, itu wajib dikisos. Sangat tidak Yang memaafkan. melindas itu di dalam mobil tuh supirnya, atau ada aktor intelektual di baliknya. Kan katanya dengar-dengar itu itu ada supir, Ada enam. penumpang belakangnya. Ada enam. Cuman pangkatnya kan beda. Iya. Yang pangkatnya tinggi di belakang. Iya betul. Bisa jadi supirnya pangkat yang rendah disuruh maju aja bisa jadi. Nah, maka kalau memang segitu, maka yang provokasi untuk maju terus dikenakan kisos juga. Kalau tidak dimaafkan. Kalaupun dimaafkan, itu tetap wajib membayar kompensasi yang sangat mahal. Nyawa ya. Nyawa soalnya. Nggak ada pabriknya. Nggak ada pabriknya. Pabriknya juga lama. 9 bulan dulu. Tapi beda. Nggak bisa lah gimana Nggak sih? bisa hidup, Bapak. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, maaf. Nyawa ya reproduksi nyawa. Itu produksi beda lagi. Beda lagi ya. Ya. Beda orang beda. Walaupun dia Beda kembar, tubuh. tetap aja beda. Beda ya? Ya. Nah itu memang sangat berharga sih. iya, saking berharganya Karena tuh nggak ada bisa. duanya, ibaratnya 1, 2, 1, 3, 4. Iya nggak bisa. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Kita ada yang kembar identik aja pasti ada yang berbeda kayak gitu. Dan dari sini menunjukkan bahwa polisi itu bukan membela rakyat. Buh. Ya polisi, antum dibayar sama uang pajak rakyat. Harusnya kalau rakyat unjuk rasa, ya rakyat maunya apa ya kan? Pengen masuk ke gedung DPR, ya silakan masuk, ya kan? Harusnya emang dibayar sama orang anggota DPR kan enggak. Orang anggota DPR yang bayar rakyat. Ah itu, anggota DPR juga dibayar sama rakyat. Masa mau masuk ke gedung yang dibikin sama uang rakyat nggak boleh? Harusnya itu kan rumah rakyat ya. Iya kan namanya Dan- dewan Perwakilan rakyat. dia tuh kan wakil rakyat, berarti pekerjanya rakyat. Masa bosnya Ya mengayomi rakyat seharusnya. Masa Kalau- bosnya Ya, ditelindas? bosnya mau masuk ke gedungnya wakilnya dia nggak boleh. Itu apa itu? Nggak masuk. Ini akal. jongosnya songong banget nih Sarwan ini. Iya benar Saroni nih, Saroni itu kan apa tadi pekerja kita ibaratnya. Iya. Kita punya kepentingan mempekerjakan si salah satunya Saroni ini, tolong wakili kita. Berarti dia kerja sama kita. Nanti kamu bayar dengan uang patungan rakyat. Iya. Itu namanya pajak. Loh kok malah dia songong? Harusnya melayani. Aduh, berarti malah ngatain. makin ya. Tolong. Lah itu masalah ada istilah itu. Oke itu tadi kan semen pertamanya, yang kedua ya. Itu sama itu kan. Sama juga. Karena Ini berkaitan dengan ini. itu ya. Ini berkaitan. Oke baik. Berikutnya yang ketiga adalah nih ojol Afan yang tadi masih berkaitan ya. Kurniawan namanya tewas dilindas Brimob. Prabowo prihatin dan janji bela keluarga korban. Ada. Nah, gimana? Yang janji siapa? Presiden kita. Iya. Aduh, nggak bisa. Susah sih percaya sama politisi ya. Jadi 50-50 lah. ya kan Harus emang Indonesia kayak gitu, Sat. banyak janji ya. Bukan, udah kejadian dulu baru ditindak. Kayak contoh yang kasus yang anak kecil tau kan, yang cacingan perutnya di Sukabumi. Oh iya itu sangat mengerikan. Udah kejadian, baru rumahnya diperbarui lah, Padahal mah nyawanya udah nggak ada. Padahal nyawanya udah nggak Dia ada. udah nggak bisa balik lagi. Udah nggak bisa balik lagi, baru diperbarui. Jadi memang harus kayak kejadian dulu baru ibaratnya dibela rakyat tuh. Apalagi ini yang berjanji kan Prabowo kan prihatin.
Prihatin. Janji apa tadi? Janji Boleh apa? nggak sih prihatin? Janji membela korban, keluarga korban. Janji bela keluarga korban. Membela doang. Heeh. Nggak ngasih duit. Mungkin kalau di situ ngasih, ngasih. walau alam Cuman, kan, nanti kan ya ini nggak cukup pakai uang tadi. Kita udah betul. bahas Nyawa, soal nyawa ya. Nyawa tidak boleh dihargai pakai uang, murah sekali nyawa dihargai pakai uang. Dan kalau memang Prabowo misalkan turut prihatin kemudian dia mau membantu keluarganya, ya kan harus konsisten, ya penuhi janjinya loh. Dan sama harusnya bukan hanya presiden doang ya, tapi sama orang yang nabrak juga itu. Dia harus Nah, itu Prabowo misalkan nih mau membantu anggota keluarganya. Cari yang lintas itu siapa, kasih tahu orangnya, pertemukan dengan keluarganya bahwa ini akan dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu hukuman mati. Betul. Jadi keluarganya tuh wah ini benar-benar presidenku. Wah, gitu. Jadi sampai keluarga korban tuh merasa puas ya. Ridho sampai Ridho, ridho, ya. puas. Kalau enggak berarti omon-omon aja. Apalagi cuma minta maaf doang, gimana mau puas? Iya, minta maaf. Kasih duit dikiranya beres. Oke. Ya, itu. Jadi insya Allah ini prihatin. Jadi insya Allah Ya, kita juga ya. prihatin. Ya sebenarnya bukan presiden doang yang prihatin. Semua masyarakat Indonesia. Semua, bahkan dari keluarga ojol semua juga membela keluarga korban dan juga prihatin. Gitu. Kita doakan adalah Jadi semoga memang nggak sekedar. Tapi ya jangan Sebentar. janji-janji lah Prabowo. Langsung action. Gitu. begitu ya. Iyalah. Oke, itu tanggapan dari teman kita ya, antum ya semua. Berikutnya ya, reaksi nih dari kita semua, yaitu tentang ibu sekarang kan. Tadi kan laki-laki semua nih, sekarang Iya, ibu. Puan Maharani respon aksi demonstrasi dan ojol dilindas rantis Brimob. Nah, gimana tuh? Respon apa dia? Respon, Responnya apa tuh? minta maaf. Minta maaf dia. Wah, maafin nggak ya? Ini gimana ya? Kayaknya sama tadi kayak yang di kita reaksi yang kedua kayaknya sama. Yang Kapolri itu loh. Iya minta Minta maaf juga. Tapi ya kalau boleh kan dari sisi pelaku. Oh, pelaku. Kalau ini dari sisi objek yang kita tuju. Oh, Jadi iya. rakyat, Iya. rakyat itu berdemo. Heeh. Tujuannya adalah mengkoreksi DPR kan. Sementara Puan Maharani ini ketua DPR-nya. Iya. Nah, dia cuma apa responnya? Respon Minta maaf. aksi dan cuma minta maaf doang. Ya itu sih garing ya, kayak formalitas Iya, doang. itu kayak emang di sih kalau Anda lihat videonya itu ya memang hanya formalitas aja gitu. Ya, kok kayak orang Kan yang Puan Maharani juga sempat ngeprank rakyat. Ini gerbang DPR terbuka lebar. Oh, iya, Silakan iya. kalau rakyat mau datang, tahu-tahu gerbangnya ditutup terus dikasih beton, terus betonnya dikasih oli. terus pakai besinya besi baja kan? Iya. Jadi emang sebenarnya manipulasi. Bohong lah, dusta itu aslinya. Alhamdulillahnya demonstran cerdas. Iya. Bawa gerinda. Iya. Untuk Gerinda udah nggak perlu kabel itu sekarang. bisa masuk itu ada yang bisa. Bisa. Akhirnya sekarang mungkin malam ini di saat kita lagi bikin ini mereka sudah berhasil Masuk. masuk. Itu kan emang cukup minta maaf doang like. Bukan tuntutan rakyat itu bukan DPR minta maaf, bukan. Tuntutan rakyat itu bubarkan DPR. Hashtagnya itu. Ingat. Jadi- Taruh nih. Puan nih bosnya ini. Iya. Bosnya DPR, tolong introspeksi diri. Kalau rakyat minta bubarkan ya bubarlah gitu. Jadi memang antum disuruh sama bos lah ibaratnya nurut. Iya bosnya kan rakyat, kan demokrasi katanya. Demokrasi kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini rakyat loh yang minta loh. Bubar, Ya betul. ya kan? Berarti Kan untuk rakyat, oleh rakyat, Dari rakyat, dari rakyat. oleh rakyat, oleh untuk rakyat. rakyat. untuk rakyat. Nggak ada untuk yang Kurang clear apa lagi gitu? Berarti kalau merasa wakil rakyat, ya udah turun, apa bubar? Bubarin lah. Bubar harus. Oh, jadi intinya tuh harus bubar. Itu kalau Tuntutan seandainya rakyat. Tuntutannya Rakyat harus. kan nggak nuntut minta maaf. Iya, Kenapa bukan minta maaf?
Coba. Emang ini lagi Karena lebaran. kebijakan makin kesini makin lagi, aneh ya. lagi kayaknya momennya lagi lebaran ini. Minta maaf. Banyak yang minta maaf kayaknya pejabat-pejabat sekarang. Mm-mm. Ada Uya Kuya Rika, apa Rika? Oh, ya tuh statementnya tuh. Ya minta maaf juga dia kemarin. Iya. Ya terakhir bikin video TikTok. Joget itu. Minta maaf juga. Hmm. Terus banyak lah pejabat-pejabat yang minta maaf tuh. Polisi juga minta maaf, ya kan? Yang memang banyak salahnya sih mereka. Masalahnya. Tapi kan masalahnya dimaafin apa enggak nih? Enggak, masalahnya kan- Kayaknya nggak bakal dimaafin. Enggak, maksudnya rakyat kan banyak nih, berjuta-juta orang kan kita di Indonesia. Iya. Apakah 100 dengan juta. meminta maaf rakyat itu lebih banyak maafnya atau tidak biasanya kalau kayak gitu? Ya kalau Iya, memaafkan secara manusia, memaafkan. Cuman tuntutan harus dilakukan. Nah, gitu. ya secara harus sistemik harus dilakukan tetap dong dilakukan. ya. Iya. Harus ada perubahan mendasar. Nah, gitu. Bagaimana nanti aspirasi rakyat itu yang kayak sekarang itu harus tapi terpenuhi tujuannya dong. bukan untuk menghancurkan negara, Untuk agar negara kita lebih maju, lebih maju lagi, lebih baik lagi. lebih maju ke depannya, lebih baik lagi Nah, dengan iya. sistem yang baru. Hmm. Itu yang diharapkan rakyat. jadi Oke. bukan membubarkan negara atau Bukan memberatkan negara, justru kita pengen negara itu baik karena ya kan banyak orang-orang pintar di Indonesia yang tidak diberikan kesempatan untuk mengelola negara, Betul. ya kan? Yang mengelola negara sekarang orangnya kayak anak-anak TK, gitu. joget-joget, Suka joget, nyanyi-nyanyi. Bayangin lagi sidang, nyanyi-nyanyi ada yang ulang tahun. Nyanyi itu. Meli Guslo. Bukan. yang Meli Guslo. Meli Guslo kan nyanyi-nyanyi itu. Heeh. Yang lagi ulang tahun siapa tahu gak? Siapa? giring. Tambah nyanyiannya. Oh gini. Emang isinya taman anak-anak itu. Iya. Bener-bener bangkotan Suka ya. nyanyi, suka joget. Kayaknya emang fasenya kan kembali ke tua itu jadi anak-anak lagi kayaknya. Iya, makanya harus serahkan kepada anak muda. Nah, oke, itu tanggapan dari segmen yang keempat nih ya. Yang berikutnya nih, Apa tuh? kadang nih, kayaknya sampai titik ini sampai hari ini demo masih ada. Masih. Demo memanas setelah pengemudi ojek online tewas dilindas rantis. 7 anggota BRIMOB terbukti langgar etik. Nah, Itu 7 berarti. Oh, langgarannya Nah. yang jadi masalah melanggar etik. Etik itu loh, etik. Kode etik kali ya? Ya kode etik. Nah. Bukan melanggar hak asasi manusia ya. Enggak makanya itu. Kan menghilangkan nyawa ya. Iya, seharusnya itu. Berarti ada yang salah ini sebenarnya. Apa katanya dia? Kata itu apa berarti? Pemberitaannya sekarang ini adalah demo memanas setelah pengemudi ojek online tewas dilindas rantis. 7 anggota BRIMOB terbukti langgar etik. Melanggar etik doang nih. Etik doang. Jadi Nggak mungkin harusnya tuh mungkin ya harus menjaga demonstran supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu mungkin ya. Malah dia ya ngebunuh, menindas demonstran. Itu sebenarnya bukan hanya melanggar etik itu. Melanggar hak asasi manusia ada, menghilangkan nyawa kan. Iya. Melanggar hukum. Betul. Kalau melanggar etik doang. Tidak melindungi rakyat, melanggar janji. melanggar janji. Kan Sumpah. janjinya melindungi rakyat tapi menindas rakyat. Benar-benar menindas itu, menindas Itu rakyat tuh. itu kalau melanggar etik doang, ujung-ujungnya cuma dipecat. Gitu. Iya, nggak di penjara atau apa. Harusnya nyawa banyak. Harusnya iyalah, kasihan lah keluarga kehilangan nyawa kok. Ganti pakai nyawa lagi. Pakai nyawa dia tuh. Harus biar adil gitu. Jadi itulah keadilan. Kalau di hukum sekarang ya kalau kebanyakan nggak adil kan kayak gitu. Penjara doang lah. Penjara ada remisi. Kayak contohnya ada koruptor yang dulu kepalanya mirip Pak Pau, penjualannya Siapa sekarang kan? bebas. Padahal masih lama banget itu. Mau diangkat jadi Dewan Kehormatan Partai coba. Gitu. Gak jelas banget. Ya Kehormatan. goblok banget. Mantan napi koruptor menjadi Dewan Kehormatan. Yang membagongkan tau nggak? Membangkungkan gimana Iya. tuh? Presiden kita Iya itu. memberikan gelar kehormatan pada mantan koruptor. Aduh. Mana koruptornya berapa ratus miliar ya? Iya.
dikasih kehormatan. Kayaknya presiden kita udah sedikit ini ya. Kayaknya udah tua kayaknya. Iya. Harus disclaimer. Supaya tahu nih mana orang yang korupsi, mana orang yang waras, mana orang yang bener. Iya. Iya nggak sih? Pembisiknya kayaknya banyak ini kayaknya. Yang nggak beres kayaknya. Benar-benar. Terlalu dihasut kayaknya itu mungkin. Iya. Gimana itu? Siap. Sepertinya habis ya. Oke lah, siap. Ngapain udah habis ini? Ini Iya. udah habis. Jadi kalau misalkan reaksi-reaksi kita tadi itu para sobat ngaji aja itu kok kayak gitu sih tanggapannya. Lah memang harus seperti ini. Ya. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari statement-statement aja, langsung minta maaf aja dan lain sebagainya, udah berlalu, nanti ada korban lagi begitu lagi, ya kan? Pasti akan ada perubahan. Jadi memang segala sesuatunya itu sobat ngaji ID itu harus lebih selektif lagi ya dalam memilih dan memilah pemberitaan kayak gitu, ya kan? Ya. Iya, apalagi ini yang berkaitan dengan kisruh negara kita sekarang ini. Nah, baik, mungkin itu dari 5 ya, 5 berita atau 4 atau 5 berita yang kita reaksi pada kesempatan hari ini. Semoga sobat ngaji ID dimanapun berada tetap terus mengikuti channel kami yaitu Ngaji ID yang dimana mengupas secara dalam. Insya Allah itu terdepan insya Allah ya kayak gitu. Baik, mungkin itu saja para sobat Ngaji ID dimanapun berada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.